Aduh, di episode 20 kali ini mau bahas apa ya? Makin sepi aja nih, teman-teman udah pada di kampungnya masing-masing. Kangen juga, padahal baru 3 hari gak ketemu. Asli. Karena biasa sehari-harinya sama teman-teman di kantor bareng. Sekarang malah jadi kesepian nih di kantor, cuma berdua aja. Aku sama Kariska. Halo Kariska. Cuma kita doang yang live hari ini. Ih, apa kita coba aja ya hubungi teman-teman kan di kampung semuanya udah balik ke Iya, daerah udah sampai, masing-masing. Ada yang udah ke sampai. rumah orang tua, ke rumah ayah, keluarga ayah atau keluarga Iya. ibu. Pasti udah sampai sih, udah dari 2 hari yang lalu juga kan. Mm-mm. Coba deh nanti aku hubungi lewat live untuk bisa bareng-bareng kita ngobrol di sini. Kalau Benar. temanya hari ini karena bentar lagi Lebaran nih, ya sampai 5 hari nggak sampai Nggak ya? Empat sampai. hari atau 3 harian 3 hari, lagi. 4 hari Karena sekarang lagi. sudah malam 27. Gimana kalau tema kali ini sebelum berbuka di episode 20 atau kita sebutnya episode finale, episode terakhir di tahun ini di 1446 Hijriah ini, kita bahas ini aja deh. Idul Fitri dalam semangat sinergi. Jadi Idul Fitri, setelah Idul Fitri nanti kita akan bersama membangun lagi sinergi itu, karena kan banyak yang bilang Idul Fitri itu tempatnya memulai dari nol ya. Kita mulai dari nol lagi ya. Benar. Kita maafin, Kembali memaafkan Fitri. kesalahan hilaf yang pernah terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Nah, tapi kita pakai sudut pandang halal bihalal dalam dunia profesional kayak gitu. Udah kita bahas itu aja lah. Sambil Boleh, nunggu let's go. Kariska bantu teman-teman dihubungi, kalau enggak teman-teman nyimak aja dari sini. Benar. Siap, siap. Belum ada yang siap. masuk ya Kariska? Belum. Baru banyak teman-teman yang memang dari TikTok yang sudah join. Halo, Halo, semuanya. siapa aja tuh yang udah join? Lumayan banyak, Kak. Wow, Jadi halo. berjalan terus. Episode finale ya. Ada siapa aja biar aku bisa sapa-sapa sedikit-sedikit. Banyak banget, ada Kak Nur Hikmah, Kak ada Nur Kak Hikmah, Indah 30, halo. ada Kak Neni, Kak Neni, ada Kak Indah Kak Hari 30. Wardoyo, ada Kak Vanilla Latte, ada Kak Yuni. Kak Vanilla Latte, Kak Yuni. Jadi sore ini itu episode ke-20, episode finale, karena aku juga mau pulang kampung. Takutnya nggak pegang kalau lagi nanti di kereta kan, kita ngobrol-ngobrol. Kita akan bahas bagaimana silaturahim itu kalau kita terapkan di dunia kerja itu bisa membantu networking kita juga. Karena kan hampir nggak ada beda ya secara ini perbendaharaan kata antara silaturahim atau networking, yaitu menyambung tali persaudaraan. Kalau silaturahim kan lebih dekatnya ke persaudaraan secara lahir batin. Kalau networking kan secara dunia profesional. Nah, kayak ini udah gitu. sudah ada Mas Roni, Mas Rani sama Fauzi, konten kreator Jaya, Mas konten kreator as a Jaya. guest, undang sebagai guest. Oke. Udah ada Kak Fanyo Abong Kak juga. Fanyo, halo, terima kasih sudah bergabung. Di sini kita sekaligus nantinya akan mengucapkan selamat Idul Fitri juga buat teman-teman bicara semua. Wah, halo Mas Dimas. Halo. Apakah suara kami terdengar jelas? Yeay, halo. Kak Fanyo Abong, Kak Roni Fauzi, let's go. Join gabung juga ya. Iya. Oke. Wah, sepertinya Mas Dimas sudah berada di kampung tercinta nih. Aman di sana Mas Dimas? Sampai tadi malam berarti ya? Aman, iya. Iya. Tadi malam baru sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya sudah bisa menghabiskan libur di sana. Sudah bisa merasakan masakan Mama. Nanti ya buka pertama ya. Kalau Ini sahur- suaraku jelas Oh, ya. sahur juga. Soalnya Jelas Jelas banget. banget. Mantap, jelas banget. ke jalan orang berebut cari buka ini. Oh, masih Oh, worth iya. aja ya? Masih, Mas. Di sini lagi hujan. Oh, di sini cerah. Alhamdulillah. Mendung sedikit sih, tapi nggak hujan. Oh, ada Ibu Putri juga. Iya. Halo, Mbak Putri. Hai Mas Rio, hai Mariska.
Halo. Oke deh, kita mulai dulu ngobrol. Aku titip monitornya ke Kariska. Kita ngobrol nih. Karena kebetulan tim Sinergi Bicara yang baru standby sebagai guest dan tim Sinergi Bicara yang mungkin sudah ada masuk tapi lagi siap-siap untuk bisa ikutan jadi guest Wah, juga. Kak Vanyo Abong juga sudah join. Guest, as Ya. guest. Oke, kita mulai ya. Nih, aku mau tanya, karena pembahasannya hari ini di sebelum berbuka episode finale itu adalah Idul Fitri dalam semangat bersinergi. Itu berat banget ya dari judulnya juga. Kita bahas yang ringan-ringan dulu dari awal. Karena di Sinergi Bicara itu melting pot dari sebenarnya hampir 80% Jawa bagian timur ya. Cuma sebagiannya aja bagian Jawa yang lain. Nah, tradisi unik terutama nih Mas Dimas yang ada di sana dan Mbak Putri, setiap persiapan mau lebaran itu apa sih? Nah, selanjutnya aku juga mau tahu tradisi unik untuk Kak Fanyo dan Kak Abong di kampung halamannya juga. Silahkan. Ini sudah on, aku sudah bisa mendengar jawabannya. Biar teman-teman tahu semua. Kalau di sini tuh di Lumajang itu dulu ada kayak karnaval gitu. Karnaval Mendekati obor atau gimana? Hmm, obor ada juga apa ya? Kayak pawai ini ya, pawai sholawatan macam-macam lah bentuknya. Iya. Yang berbau Islami lah ya istilahnya. Cuman beberapa tahun ini nggak ada, jadi apa ya agak berbeda mungkin. Itu sih. Kayaknya tahun ini malah nggak ada kalau. Nggak ada sama Udah sekali 2 ya. tahun. Itu ngerubah nuansanya banget ya Mas Dimas ya. Nuansanya berbeda ya. Kalau Hmm. hal lain mungkin ya apa ya masakan-masakan yang di hari biasa itu sulit ditemui terus di waktu Ramadan bulan puasa ini banyak kayak ada namanya kaya bukan buah ya Iya. dia itu macam kolak gitu namanya serikaya Oh. jadi ada Beda bihun sama sarikaya juga ya. Sarikaya kan kue gitu, beda ya Mas ya. bukan jadi kayak kayak apa ya kayak kolak gitu tapi ada roti ada Wah. Masuk suara kendara aja. Dilal, Mas Dilal soalnya sudah join juga. Oh iya, halo Mas Dila. Sorry kak, halo. Aman. Aman. Lagi di jalan kak, sorry. Jangan sambil Banyak berkendara suara ya, kendaraan. safety first. Sambil jogging kak. Oh, keren banget. Lagi. Tadi Mas Dimas sarikaya Mas terputus tuh Mas. Sarikaya. ya itu kalau sarikaya itu ya paling banyak di waktu hari puasa gini bulan puasa gini Mm-mm. banyak banget yang jualan jadi ya salah satu menu yang ditunggu ya waktu Tunggu. lebaran itu sih Nah, kalau di sana biasanya buat ketupatnya itu buat atau beli jadi, Mas? Kalau di Lumajang tradisinya. kalau di sini beberapa mungkin buat ya Mm-mm. kalau keluargaku itu aliran yang di apa ya dikirimin Oh iya iya, enak sekali. Wah, ada catering khusus kah? iya heeh. Tapi memang paling banyak buat sendiri memang di sini Mm-mm. sudah Jadi ada yang masih- jual apa kayak bentuk Yang udah ketupatnya jadi. yang daun apa dari pelepah itu ya pelepah Ya, apa kelapa. janur itu jadi tinggal ngisi aja Betul, tinggal ngisi, ngukus, tunggu deh nanti pagi buat disantap. Oke deh. Kalau Kak Fanyo nih, Kak Fanyo udah gabung jadi guest. Sudah. Sudah, Kak Fanyo. Tradisinya dong Kak Fanyo. Kak Fanyo itu Kak Fani ya, dari tim Sinergi Bicara. Di daerah asal Kak Fani, tradisi sebelum Lebaran ya, maksudnya H-1, H-2 biasanya ada apa sih yang unik-unik di sana? Kebetulan kan Yeay. tahun ini tuh suaraku kedengeran nggak? Jelas Kedengeran, banget. jelas banget.
Jadi sebelumnya tuh kan tahun-tahun sebelumnya kan di Situbondo. Nah ini perdana aku di Probolinggo. Jadi belum tahu nih apa aja yang biasanya dipersiapkan di Hamin satu. Tapi aku cerita yang di Situbondo ya. Iya. Boleh. Nah biasanya itu di Hamin satu atau Hamin dua itu setiap tetangga, saudara itu mengadakan kayak selamatan gitu. Tapi selamatan kecil kayak misalkan ada 5 porsi atau 10 porsi makanan. Terus nanti diantarkan ke tetangga sebelah terus sama keluarganya yang mungkin jauh kayak beda desa atau beda kecamatan. Itu sih kalau malamnya ya takbiran, ada yang takbir keliling, ada yang takbir di masjid atau takbir di musola. Masalah. Terus kalau di tempatku kan biasanya khasnya itu sayur nangka muda sama pepaya muda. Kalau di Situbondo ada sayur khusus nggak sih temennya ketupat tuh Kak Fani? Nggak ada sih, cuma ya sama kayak Mas Dimas kayaknya. Mungkin karena aku dan Mas Dimas orang Indonesia Timur ya, maksudnya bagi Jawa Timur, bagian timur itu sama sih sebenarnya. Sama dengan yang dijelasin Mas Dimas. Terus kalau di situ ada siapa lagi tim kita? Ada Mas Dila, Mas cuma Dila, Mas menyimak. Dila terhubung? Bisa, kalau bisa menjawab silakan. Masih terhubung. Mas Fauzi menyimak by chat. Oke, Mas Fauzi juga tradisi Halo. di tempat masing-masing. Halo, Mas Dilal. Mas Dilal Aku ada, posisi Kak, di mana tradisi, sekarang? Di niup di pinggir jalan. Oh, iya. Oh, tapi masih di Surabaya, tak? Sudah di Ngawi kakak. Nah, Sudah pas di Ngawi, banget desa. cerita dong tradisi di Ngawi. Siapkan lebaran tuh biasanya Sorry nih, apa aja? nggak bisa Aman. on cam. Apa? Nggak apa-apa. Nah, kalau di Ngawi, Bisa Dila, kita beda handphone kayaknya. iya, kita satu misi Mbak Fani. Nah, kalau di Ngawi nggak ada tradisi khusus sih kak. Tapi kalau di Blora, itu selama Ramadan 30 hari itu setelah taraweh itu kan tadarus biasanya di musola atau masjid. Tapi di Blora di Jepon, kecamatan Jepon itu tadarusnya di rumah orang. Jadi gantian 30 hari itu di rolling gitu. Sambil selamatan ada makanannya. Jadi habis tadarus makan-makan. Rumah tetangga Selama gitu ya, 30 hari. bergantian. Bener. Selama Itu sih. 30 hari Yang bikin itu unik. per rumahnya misalnya satu jus gitu. Apa cuma Enggak, secukupnya iya, aja baca satu Al-Quran? jus, satu hari. Oh, berarti satu hari ini satu ya, jus. apa? Khatam Al-Quran bersama-sama ya, wah seru banget. Bener. Masya Cuman Allah. yang bikin seru ya di rumahnya orang. Jadi ketika misal orangnya lebih mampu gitu makannya kadang lebih enak. Gitu sih. Oke. Nah, Terima kasih. terima kasih Mas Dilal jawabannya. Ada pertanyaan unik, ada jawaban unik dari Mas Roni Fauzi. Ya. Kalau di tempat ibuku di Tuban dan Bojonegoro, ketupatnya enggak bikin di hari Lebaran. Tapi justru baru keluar di H+7 Lebaran. Ya Allah, kok bisa di keep selama itu? Kenapa? Bisa dijelaskan alasannya? Apa baru buat H+7? Mm-mm. Terus selain ketupat sama sayurnya, ada satu lagi makanan khasnya namanya lepet dari ketan. Ya, terbayang yang pakai daun kelapa juga ya, isinya ketan putih gitu. Wah, itu unik banget sih ketupat H+7 tuh. Nah, itu kan tadi tradisi uniknya, udah mention juga sajian khasnya kan. Sekarang kalau outfit nih, outfit kan makin kesini, sosial media makin menjamur, ada tren di tiap tahunnya. Kalau nggak salah tahun lalu simmer-simmer ya, aku masih belum paham tuh. Simmer-simmer maksudnya apa? Bajunya simmer-simmer. Kinclong gitu ya. Bentuknya memang bahan yang ada shimmeringnya. Gitu. Sebelumnya juga ada warna, pokoknya warna lah tiap tahun. Kalau tahun ini kemungkinan bergendi atau ada warna lain. Nah, teman-teman dari Sinergi Bicara, tim Sinergi Bicara, Kak Putri kalau masih terhubung, Mas Dimas, Kak Fanyo, Mas Dilal juga sama Kak Roni Fauzi, itu lebih pilih outfit lebarannya tuh sama keluarga, ikuti tren yang ada di tiap tahunnya, atau ya sesuai kebutuhan aja lah, yang penting nyaman. Kalau baju tahun lalu masih nyaman dipakai, pakai lagi nggak masalah. Atau di fotonya cuma setahun sekali kan. Ada baju yang lama. Gimana tuh Kak Fani? Kalau Kak Fani? Nih Mbak Putri jawab. Oh, Kak di Putri chat. boleh, silakan. Kalau aku pakai yang ada di lemari hemat.
Oh, kalau Ibu Putri banyak koleksi bajunya. Iya. Beda, Bahkan kalau beda. kita mau sewa kayaknya bisa ya. Iya bisa, harusnya kita sewa ke Ibu Putri kayaknya deh. Benar. Nah, Kalau Kak aku Fani? tuh nggak ikut tren ya, maksudnya kayak misalkan simmer gitu, enggak. Tapi kalau misalkan ngikut saudara atau keluarga, kayak misalkan keluarga sepakatan, ayo hari ini biru atau coklat, ya udah ngikut. Warna Gitu. Kalau ya. Jadi kalau menyesuaikan warna. trennya misalkan burgundi kan, aku lihat di TikTok kan burgundi gitu kan. Tuh. Tahun lagi ini Nggak ikut burgundi sih, ya? tahun ini. lebih ke keluarga mutusinnya warna apa gitu. Mungkin Mas Dimas, kalau Mas Dimas mungkin hijau neon apa gimana Mas? Atau kuning ini jeruk lemon. Jus stabilo sih Kak. Oh, oke, hijau stabilo ya Kak. Atau di Lumajang ada tren sendiri Mas? Boleh dijelaskan Mas? Kalau di sini nggak ada sih. Ikutin apa? Nggak tahu ya, mungkin aku ya, karena aku biasanya ya wis pakai yang yang biasa aja gitu. Bahkan kadang-kadang mungkin tahun ini sama 3 atau 2 tahun kemarin sama ya. Oh, oke. Mungkin emang nyetoknya banyak ya, jenis modelan bajunya yang gitu. Kalau Mbak Putri karena beli baju buat kerja justru nggak nunggu jelang Lebaran. Karena bajunya pas ya bisa dipakai lagi. Iya. Nih kalau My Future Beyond nih, aku aliran yang ikut beli baju baru tapi sesuai kebutuhan aja. Iya. Berarti ikut tren juga, pakai yang nyaman juga ya. Nah, berarti semua punya alirannya sekarang nih. Pernah nggak sih momen di Lebaran itu kan kita kembali ke tempat kita tumbuh masa kecil ya, ke tempat orang tua, tempat kita dulu tinggal sebelum teman-teman merantau atau punya tempat tinggal sendiri terus pindah domisili. Ada kejadian momen awkward nggak sih? Karena kita kembali lagi ke tempat kita kecil, terus ketemu teman atau tetangga yang udah lama banget gak ketemu. Pernah mungkin juga jadi cem-ceman dulu, jadi crush. Keras. Waktu masa kecil, Kata cinta monyet. Nah itu ada momen awkwardnya nggak sih? Atau malah ketemu lagi Pak RT zaman dulu yang pernah ngomelin kita karena kita nyolong mangganya. Nih aku mau tanya Mas Dimas dulu deh. Karena kan kembali ke rumah orang tua, tempat Mas Dimas waktu itu kecil, bertumbuh di sana. Ada nggak sih pas di Lebaran tahun lalu tuh ketemu tetangga yang zaman dulu gitu, yang nggak lama ketemu, terus bisa ketemu lagi. Nah momennya awkward apa? Ya udahlah. Malah orang akrab, ini, atau malah akrab, betul. Gimana tuh Mas Dimas? Kalau aku sih apa ya? Sempet sih dulu itu ketemu di waktu sholat Id. Jadi waktu sholat Id itu kan ke masjid di komplek perumahan gitu ya. Jadi kan pagi itu kan ya semuanya berjajar gitu, datang salam-salaman, cuma lupa namanya siapa, tetangga. Ternyata beberapa itu manggil nama gitu kan. Oh iya, akhirnya kan gitu, cuma gitu. Terus ya mereka itu kan ya kayak mungkin bukan sok kenal sih, mungkin mereka kenal ya, jadi ngobrol aja gitu. Masih inget nggak Le sama bapak gitu ya? Nah mereka masalahnya enggak tanya masih inget enggak atau langsung ngobrol aja. Dulu itu gini. Oh iya. Aku masih belum inget sampai pulang. Aku enggak inget namanya. Inget sampai sekarang aku juga belum tahu ya itu siapa. Tapi momen yang diceritakannya tuh benar pernah dialami apa enggak Mas? Kan biasanya orang tua gitu cerita masa kita kecil gitu kan, ceritain kenakalan kita. Masalahnya Nah itu aku enggak merasakan itu ya. Ya salah Kita orang ya. Makanya aku ya gini. Nah itu juga Kak Putri juga ada pengalaman lucu bahwa setiap Lebaran ke orang Jawa nggak bisa ketemu Inggil. Iya. Karena sehari-hari bahasa Surabaya. Oh iya. Itu gemes banget sih lucu. Wah, Kak Fani pamit duluan karena Kak Fani, terima karena kasih. bagi-bagi takjil. Wah, luar biasa banget Berkah sih Ramadannya selalu. buat bagi-bagi takjil. Berkah selalu. Tadi yang belum terbaca juga Mas ada siapa Fauzi, lagi? aliran nggak beli baju pas Lebaran.
Tapi belinya bulan-bulan sebelum Iya. lebaran. Terus Mbak Putri juga di atas. Tapi ya yang paling aman ya punya baju putih di rumah, bisa kepake. Iya benar. Bisa dipadu padan dengan apa aja. Oke. Mas Dimas, itu di Lumajang memang udaranya kurang bagus atau gimana Mas? Sehingga alisnya jadi kurang sinkron gitu Mas? Agak mengkerut ya. Ada kaca Kak di sini. Nah, kalau Kariska sendiri, di Oke. daerah Kariska, itu momen awkward-nya apa sih? Tumbuh besarnya di Jakarta Selatan kan? Betul, tapi karena aku tuh dari kecil pindah-pindah ya, jadi Ya. aku nggak pernah ada di momen kembali ke rumah masa kecil. Jadi aku selalu ngikutin di mana nenekku tinggal gitu kan. Jadi tempatnya berbeda-beda, bahkan itu momen itu mungkin aku nggak rasakan. Ketemu teman kecil tuh nggak aku rasakan. Yang aku rasakan adalah selalu ketemu tetangga baru. Oh gitu. Gitu. Jadi menjalin salam-salamannya sama tetangga baru Iya, gitu. malah ketemunya orang baru terus dan seru sih. Jadi ketahuan ada yang masak, ada yang enggak, ada yang keluarganya banyak, ada yang ya memang masing-masing gitu. Jadi malah khazanahnya lebih banyak lagi. Iya. Keren sih. Nah, untuk itu aku mau ngajak tim Sinergi Bicara nih ngelihat momen-momen lebaran yang udah aku akan tampilkan di sini itu relate atau enggak. Karena ini biasanya malah jadi hal yang di semua tempat terjadi gitu. Tapi belum tentu juga itu dialami sama kita masing-masing. Nah, ini dia momennya nih di Es Bermain, relate or no. Yang pertama, semua anggota keluarga wajib beres-beres. Apalagi kalau di rumah orang tua dulu kan banyak pajangan ya. Terutama orang tua gemar sekali ngumpulin alat-alat makan yang dari beli gitu. Kalau aku sih relate ke situ. Nah, itu harus digosok sampai bersih satu persatu. Pokoknya harus kinclong Harus ya. kinclong. Kalau temen tim Sinergi Bicara yang lain relate gak nih? Waktu masa kecil seperti ini. Kariska? Aku sangat relate. Karena apapun yang ada di rumah seolah-olah itu harus dikeluarkan dulu, diberesin lagi, dibersihin, baru dimasukin lagi. Apapun itu, entah buku, entah apapun lah. Semua benda pusaka Semua di benda, rumah semua diberesin iya, jadi kayak entah disortir kembali, dikeluarkan, baru dimasukin lagi. Yang dimana memang sebenarnya nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan, cuma dibersihin aja. Cuma biar kelihatan di lap. Iya. Berarti relate ya. Berikutnya. Nah, H-1 tuh udah sibuk deh meja di ruang tamu ditata dengan snack jajanan. Entah itu jajanan tradisional, biskuit yang beli di... Mbak Putri nggak Oh, iya. relate yang tadi. Tidak relate karena rutin beberesnya Iya. ya. Berarti selalu bersih. Mas Fauzi relate. Nah, kalau jajanan Mbak Putri relate nih. Jajanan biasanya ada yang bikin kayak Benar. kalau aku dulu Jakarta itu ada simping. Simping tuh kayak pangsit kering gitu. Oh iya, ya. Jadi Kayak kue kita- bawang ya. Kue bawang, kerupuk bawang, Iya, betul. kerupuk bawang. Jadi nyetak terus digoreng pada H-1 tuh. Oh, itu hamil Makanya satu. sibuk banget deh H-1 Kalau tuh. kuku macan tau nggak? Kuku Apa ma- yang bentuknya segini-segini Kue tuh. ini biji ketapang. Biji ketapang Iya. maksudnya. Dan kue-kue juga udah disiapkan Udah. dari seminggu Aku kayaknya sebelumnya. H-7 deh. Oven tuh sudah menyala tiap hari. Jadi rumah udah panas terus ya karena Panas oven. Benar. Nah, Berarti kalau Mas dua, Dimas tiga. nih, Mas gimana Dimas. Mas Dimas di Lumajang? Sorry, ini karena Oh. dekat sama masjid, jadi suaranya agak ini noise banget. Aman, aman, Mas. Aman, Mas. Berarti Masih nyimak nyaman. aja aman banget, Ah, ah. aman banget. Senyum-senyum aja kayaknya. Iya, Iya. senyum aja, Mas. Nah, berikutnya. Berikutnya. Antri mandi. Kalau aku dulunya kumpul H-1 sudah pasti di rumah nenek. Itu kami 7 bersepupu, sekarang 9 dikali 3 orang tuanya ya. Itu udah berapa? 27. Tiap pagi mesti barengan. Selesai sholat subuh antri mandi. Itu pakai nomor nggak tuh ke antrinya? Nomornya yang pertama yang bangun duluan. Makanya udah telat bangun biasanya ngakal ini ya udah nunggu ngalah gitu. Beres baju dulu atau gimana. Mm-mm. Kalau Kak Rizka cenderung yang keluarga besar atau Kalau pas aku keluarga masih kecil banget, ya? iya. Tapi memang oma tuh selalu menyiapkan rumah yang ada kamar mandinya ada beberapa kalau kumpul semua. Oke. Cuma kalau misalnya udah makin besar ketemunya pas udah selesai sholat Id, jadinya nggak ada nginep-nginep kalau Iya. pas udah mulai SMP SMA. Jadi ketemunya di tempat sholat ya di Iya, lapangan tempat selesai sholat, sholat. baru ke rumah, Ya. kumpul-kumpul deh. Oh, oke.
Nah, Mas Fauzi nih. Nih Mbak Putri nih, efek wangi kue tiap hari efek oven menyala nonstop. Diicip dulu sih sebelum ditata yang enak, dikeluarinnya belakangan. Ih, sepakat. Biar bisa di booking sendiri. Yang Itu- B aja itu sepakat banget. Itu momen banget Itu ya. relax banget. Apalagi kalau kita tuan rumah ya Mas. Jadi kayak pasti aku kayak ini masukin kamarku dulu gitu. Yang enak dan yang secara bahan juga expensive, Lumayan, iya, termahal lumayan. itu belakangan tuh. Kalau itu pernah bikin kue coklat yang pakai ada sereal Iya, coklatnya iya, juga iya, itu kan aku- cenderung iya. mahal ya. Itu diumpetin dulu. Yang dikeluarin yang jagoan-jagoan lah, kacang goreng Faktanya pada kastanya. akhirnya itu nggak dikeluarin akhirnya memang habis. buat kita. Itu momen banget. Nah, ini kan antri mandi tadi. Pas mandi Aduh, apa ini? full bathing dan grooming. Jadi bener-bener kayak yang udah antri, banyak orang antri, tuh mandinya kayak yang harus super bersih. Iya. Keramas kadang 2 kali, terus juga cuci mukanya juga sampai bersih banget. Buat laki-laki juga biasa cukur kumis, cukur jenggot ya kalau memang dirapikan kayak gitu. Ini berasa relate banget gak sih? Kalau aku cenderungnya ini H-1, jadi bukan pas paginya itu udah bersih gini. Misalnya potong rambut, pangkas rambut ya aku pangkas rambut H-1. Gitu. Kalau teman-teman ada yang relate kah? Kalau aku sih kalau hari H pasti mandinya udah jadi mandi koboi ya, karena kan Oh, justru malah ngebut ya? iya, karena kan udah apa pressure dari luar kamar mandi udah kenceng ya. Woi, cepetan Iya. woi, gantian woi. Berarti memang menyesuaikan aja. Iya, menyesuaikan. Nah, kalau aku juga kayak gitu kalau pas paginya, makanya persiapan dari H-1 sebelumnya. Nah, berikutnya ini matching outfit. Wah, ini iya sih. Ini iya banget dulu aku pas masih kecil iya banget sih. Hampir tiap tahun tuh entah jahit atau beli. Oh, jahit. Iya, sampai jahit loh dulu keluargaku sampai jahit atau beli. Belinya kan kalau Jakarta tuh paling Cipadu, Tanah Iya. Abang gitu kan. Kita beli yang samaan atau yang matching warnanya dan wajib foto keluarga. Iya. Nah, kalau aku terakhir seingatku Sage Green. Itu berarti 2 tahun lalu ya. Iya. Selanjutnya udahlah apa aja yang warna penting putih, rapi. warna hitam. Ya lanjut aja gitu. Nah, makan ketupat sebelum lebaran. Sebelum sholat Id. Heeh. Nah, sebelum berangkat. Relate gak? Kalau aku udah pasti. Aku takut sakit perut ya. Jadi kalau aku pasti makan kue dulu kayak Oh, tapi kue- tetap diisi dulu diisi ya. dulu. Nah, kalau aku udah nggak tahan sih, karena nggak mungkin membayangkan itu di pas sholat Id. Jadi Iya. makan dulu deh, cicip deh sedikit. Jadi relate banget. Nah, ini kalau untuk tim Jakarta ini pasti relate banget. Bawa alas koran buat sejadah. koran. Iya Jadi benar. selesai sholat tuh biasanya kalau nggak tertib pasti banyak tumpukan koran. Itu udah jadi momen banget. Tapi aku ada di momen Sidoarjo juga pakai koran kan? Iya, Sidoarjo juga berarti pakai koran, seluruh sama berarti Indonesia kita. ya. Ini persoalan seluruh Indonesia setelah sholat Id pasti koran berserakan. Tapi ada di momen aku tuh udah nggak punya koran kan, Terus? dan juga memang nggak ada yang pakai koran, jadi ya pasti ujung-ujungnya pakai plastik atau kalau trash misalnya bag. mendesak banget itu kadang sejadah langsung dipakai di lantai, abis itu langsung dicuci. Kayak gitu sih. Sebenarnya koran juga selain untuk mengalasi kotor, Mm-mm. tapi kalau suka ada kerikil kecil, ada Iya. koran jadi lumayan lah, Iya, lebih lumayan. tebal gitu. Apalagi kalau sejadahnya tipis kan. Kalau bisa sejadah tipis gak pakai koran, biasanya berceplak ke Dengkul nih. Dengkul Dengkul juga. udah nyeplak. Bahasa batu-batu mana nyeplak? kecil. Apa ya? Cetak apa Iya, pokoknya gitu. cetak lah. Nah, ini salaman dengan orang satu komplek. Mau kenal mau nggak kenal, selesai sholat baris dulu panjang, bersalam-salaman. Ada Waktu ada- sholat biasanya nggak sengaja baca headline koran, Kak. Itu dia Mas Dimas, relate juga. Kadang aku sengaja pakai koran yang beritanya olahraga. Jadi lebih ringan dibacanya kan, pas udah selesai kita sambil dengar khutbah sambil baca-baca. Jadi sebenarnya dengar khotbah apa baca koran nih? Sambil kupingnya dengar Baca-baca. khutbah sambil baca-baca. Ini ada dari Kak Majakan Zamadura. Halo, Assalamualaikum, Kak Rizky Madura nih. Mbak Putri dapat salam dari Oh, oh. Madura. Kak Majakan, tradisi di sana apakah sama seperti tradisi-tradisi di daerah lainnya atau ada tradisi unik? Silakan kalau mau berbagi ya Ya, di kolom silakan. chat, silakan. Nah ini Aduh, udah kerja no ampau. Aku sih, relate sejujurnya. banget. Tapi kan akhirnya yaitu cycle ya, berubah ya dari betul. kita yang terima, sekarang ya kita
ada obligatori sendiri untuk bisa nyiapin buat ponakan-ponakan gitu. Tapi tetap sih vibe menyenangkannya sama. Lihat ponakan-ponakan seneng ngasih lihat amplop isinya apa aja. Ini ada yang join juga nih. Halo, kenal nggak? Aku mantan kamu. Mantannya siapa nih? Mantannya Mbak Putri, mantannya Mas Dimas. Mantannya teman-teman sinergi Iya. bicara lainnya. Enggak kak, di sini perempuannya di rumah nggak ada yang ikutan sholat id. Wah, ini pengetahuan baru buat pengetahuan. kita ya. Terima kasih sharingnya kak. Di keluarga kami yang belum nikah no amplop, yang belum Belum nikah. nikah. No. No amplop no nggak ngasih Nggak atau ngasih, nggak terima. nggak ngasih. Oke, aman berarti. Nah terus ini, kalau kelilingan ke tetangga-tetangga, tiap singgah pasti cicipin makanan yang ada di rumah mereka. Aku iya banget sih. Kalau di sana tuh khasnya kan kolang-kaling, diwarnai, dikasih sirup, nah itu pasti cicip. Kalau makanan beratnya pilih-pilih aja yang mana paling wah baru dimakan. Kalau Kak Rizka? Kalau aku sih paling suka ke keluargaku yang memang dari Sumatera ya. Itu tuh menurutku pengalaman yang beda. Jadi misalnya di daerah dekat rumah tuh keluarga yang Jawa ya. Terus aku harus agak jauh berpindah itu ke keluarga yang Sumatera. Nah itu menunya, karena aku jarang ya, jadi menunya enak banget. Dan itu yang kita makan di rumah makan Padang yang versi mahal-mahalnya gitu. Kayak entah otak, Iya. atau ada udang balado yang gede-gede. Itu kayak, itu pengalaman banget sih buat aku. Dan di situ free flow. Free ya. flow. Bisa nambah. Mereka udah tahu, ayo makan. Ini kamu jarang kan makan ini? Iya. Nah kalau di momen masa kecil, masa remaja ini ketemu tetangga yang gak pernah ketemu bulan-bulan sebelumnya karena masing-masing sibuk, tiba-tiba di lebaran harus ketemu dan harus silaturahim. Kadang ya selain awkward juga kayak gemes-gemes gimana gitu. Itu relate banget juga sih. Bener. Ini Mbak Putri nambahin nih, yang udah nikah, yang no amplop. Oh, yang udah nikah tuh nggak dapet amplop. Ya. Walaupun udah kerja, belum nikah, tetap dapat amplop. Wah, Nah, berarti itu Mbak enak Putri banget. open lowongan ini nggak keluarga Mbak? Kita udah kerja Pendaftaran. tapi belum nikah Mbak. Pendaftaran keluarga di hari raya lebaran. Iya. Ini dari Kak Majakan nih. Di sini Heeh. tuh kalau lebaran kumpul di rumah saudara tertua Kak untuk Ya. silaturahmi ke tetangga. Untuk ke tetangga itu enggak. Jadi kumpulnya keluarga ya, dari mana-mana keluarga kumpul di saudara tertua. Oke. Pasti saat kumpul ini kan dilakukan mandatory pose. Pasti. Apalagi kalau Iya, sepupunya iya. banyak kan. Semua iya, dengan outfit yang sama biasanya. Iya. Terus saling adu caption di media sosial, di WhatsApp grup dan sebagainya. Iya. Bahkan Seru sih. kalau ada yang ketiduran dan lain-lain tuh abis sih di grup keluarga. Nah ini juga baru Kak Rizka tadi mention nih, entah Wah. kenapa hawanya menjelang zuhur tuh ngantuk banget. Jadi geletakan terus langsung tidur. Pasti kalau hari lebaran tuh ngantuknya berkali-kali lipat. Bahkan itu tidur ternikmat sih menurutku. Tidur ternikmat ya. Nah kalau perempuan nih relate gak? Biasanya kalau saudara aku yang perempuan ya udah makanan di rumah enak banget. Terus ke tetangga juga banyak pilihan makanan. Tapi tetap siangnya Makan bakso. Bakso Itu sih entah wajib kenapa sih. tuh. Nih Mas Fauzi nambahin. Tahun ini bukan hanya foto doang Kak, tapi tahun ini velocity bareng. Oke deh, jadi lengkap foto dan video tren untuk menyambut Lebaran. Dan itu mandatori ya, yang mau gak mau pasti dilakukan. Nah yang terakhir yang agak sedih sih, jadi pas udah semua keramaian itu kita lalui di hari-hari Lebaran, sore harinya menjelang maghrib, Wah, udah itu kan perasaannya. buka lagi kan Iya, momennya kan. Jadi udah nggak puasa azan lagi. maghrib kita dengar, terus kita mikir sampai nggak ya kita di Ramadan berikutnya, pasti bakal kangen banget nunggu 11 bulan sampai ketemu Ramadan lagi kayak Aduh, gitu. itu sih perasaan yang, aduh, pengen cepet Ramadan berikutnya kalau udah kayak gitu. Bener. Jadi itu momennya ya, banyak yang relate ternyata. Jadi satu Indonesia sama semua mungkin. Wah, Mas Dimas sudah berbuka tuh pakai Indomie. Indomie Ah instan. iya, selamat berbuka Mas Dimas. Nah, jadi itu teman bicara. Barusan tim Sinergi Bicara juga berbagi mengenai tradisi unik di sana, di daerah-daerahnya masing-masing. Ini juga teman bicara persiapan berbuka kan. Terima kasih banget udah ikutin kita di 20 episode ke belakang dengan tema yang macam-macam. Insya Allah ke depannya di Ramadan berikutnya kita akan adakan lagi
program yang Ya, seru-seru sebelum ya dari berbuka. Sinergi Bicara sebelum berbuka dengan konsep yang baru. Semoga Nah. konsepnya bisa lebih seru lagi, Bener. variatif lagi. Dan bisa teman-teman ikutan juga untuk tampil mungkin di sini sebagai guest atau tampil hadir di kantor Sinergi Bicara, kita ngobrol-ngobrol bareng. Jadi kayak gitu. Nah, pembahasan hari ini tuh tadi kan Idul Fitri dalam semangat bersinergi. Halal bihalal di dunia profesional. Nah, jadi kalau mau cerita sedikit Kak Rizka, halal bihalal di dunia profesional tuh maksudnya apa? Jadi dalam dunia profesional kan kita menjalin hubungan ya. Kalau di sebelum puasa kita ada salah, atau pas Oke. puasa kemarin masih kerja juga kita ada hilaf dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan kita bisa lempengin, kita bisa luruskan itu pas Lebaran. Kalau memang sebelumnya belum, Oke, ya. Karena oke. momennya pas kan tuh kita bisa sampaikan. Nah, setelah Lebaran kita bisa mulai lagi dari nol, kita bisa saling introspeksi diri untuk bisa bersinergi lebih baik lagi di dunia kerja. Wah, gitu. berarti bukan hanya personalnya yang diperbarui, Betul, profesionalnya juga. profesionalnya juga. Benar. Jadi manfaatin teman-teman terutama yang punya ada sangkutan inilah hati kesel sama teman pada saat kerja kemarin Benar. atau bulan puasa. Nah, silakan manfaatkan momentum Lebaran Idul Fitri untuk bisa saling melegakan hati, melapangkan hati. Kenapa itu harus banget? Karena teman kantor itu lebih sering ketemu kita dibanding keluarga bahkan ya. dibanding tetangga juga yang ketemu Dibanding cuma pas tetangga. Lebaran. Gitu. Kita tiap hari, tiap pagi sampai sore kita menatap dan bersanding oleh mereka. Iya dengan mereka. Dengan ya. mereka. Nah, jadi itu saran dari kami, rekomendasi dari kami. Mumpung momennya Lebaran, jadi nggak awkward atau Benar. paling Pas sering banget, kan gengsi ya. Maafin ya. Iya. Maafin ya kemarin gue. Kalau Lebaran kan selamat Lebaran ya. Semoga Kita ada hilaf-hilaf bisa, yang ya. lalu bisa sama-sama kita maafkan. Kayak gitu sih ya. tercuci. Makanya itu momennya Lebaran bisa dimanfaatkan sama teman-teman. Gitu Kak Rizka. Waduh, Seru 20 episode kita nemenin teman-teman semua, teman-teman juga, Juga hadir nemenin semua di kita. sini. Bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang sedikit, tapi waktu yang sangat menyenangkan dan ini jadi momen banget buat kita. Jadi core memory untuk Sinergi Bicara juga utamanya. Kedepannya kita bisa ngobrol bareng lagi dalam bentuk program-program yang lainnya dan teman-teman juga bisa ikutin live TikTok Sinergi Bicara dalam program yang lain selain sebelum berbuka di bulan setelah Lebaran nanti. Oke. Jadi nggak pas bulan puasa Pantengin lagi. terus aja grup WA KTB Betul. atau Instagram Media sosial Sinergi Bicara kita, ya, media sosial benar. lainnya. Oke, terima kasih sudah Terima hadir, sudah kasih. berbagi cerita. Selamat menjalani ibadah puasa menjelang Lebaran untuk teman-teman yang baru mau mulai pulang kampung besok atau lusa. Hati-hati di jalan. Selamat menikmati waktu libur dan waktu berkumpul bersama keluarga. Betul. Yang penting sampai, yang penting ketemu keluarga, yang penting kita Lebaran dan ketemu lagi setelah Lebaran. Betul. Yeay. Semoga di Idul Fitri 1446 Hijriah Hijriah. ini kita bisa mendapatkan hari yang fitri, batin yang fitri, Amin. mental yang fitri untuk kembali bisa menjalani aktivitas setelahnya dengan tenaga yang sempurna lagi, recharge full. Kayak Wow. gitu ya Kak Rizka, Lahir ya. batin. Benar, lahir batin. Kami sekeluarga segenap dari Sinergi Bicara Bicara. mewakili tim Sinergi Bicara juga yang hadir Yang maupun yang sudah tidak hadir. ada di kampung masing-masing. Betul, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan jika dalam setiap kegiatan Sinergi Bicara ada yang kurang berkenan tanpa kami sadari tentunya. Betul. Kami Mohon mohon maaf maaf yang lahir sudah dan batin. Betul, semoga dilapangkan dan diridhoi teman-teman bertumbuh bersama Sinergi Bicara. Baik. Yuk, dari iya. Kak Putri, selamat jelang berbuka Kak Rio dan Kak Oke, Rizka. Terima kasih banyak terima Kak kasih Rio banyak. dari Mas Romi. Selamat berbuka. Kami tutup sebelum berbuka episode 20 ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. We love you. We love you. Buat mantannya Kak Rio, munculkan diri Anda.